Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Witek Tongchen, dan salam semua saudara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa ada di istilah di dalam Bali, ada buta kala dan dewa, itu diciptakan bersamaan oleh Yang Widi. Ada kalanya buta kala lewat, maka nyelang margi. Atau bahasa Bali kalau nyelang margi adalah pinjam jalan, maka kita yang menepi dan mabrata, mengurung diri, artinya juga kita diminta untuk melakukan berata, menarik diri dari keramaian, puasa, dan mawas diri. Kalau sudah selesai, maka ada pamargin buta kala, jalan sangkala yang bisa kita keluar sebagaimana biasanya. Kemudian juga, Bapak Ibu sekalian, di Bali, dari berabad-abad ketika Gunung Agung meletus, saya masih kecil itu, Gunung Agung meletus di Surabaya, saya masih di Surabaya, disebut begini, Ida Makarya Tur Mawargi, beliau bekerja dan berjalan. Kalau salah saya mohon untuk diluruskan Pak Mangku. Kalau kekuatan alam sedang bergerak, kita yang nalar dan eling, yang minggir dan menepi. Kemudian juga buta kala atau dewa berjalan dalam satu siklus kalender. Ritual Hindu mengajari siklus itu, datang dan diajarkan kepada pemeluk Hindu, melakukan puja dan ritual sesuai siklus hidup dan siklus semesta. Dari lahir sampai kematian. Ada ritual untuk pertumbuhan manusia sampai akhir menutup mata. Ada ritualnya. Jika musim penyakit juga ada ritualnya yang disebut dengan nanglu. Oleh karenanya di Bali ada beberapa mantram dan dikenal salah satu di antaranya adalah dikenal dengan mantram Gayatri. Mantram Gayatri itu ada dua. Ada dua versi. Satu versi dari Hindu Bali, satu versi dari Mojopahit. Dan dua-duanya nanti akan kita tampilkan. Dan yang pertama adalah kita lihat terlebih dahulu bagaimana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikutnya mari kita dengarkan paparan yang akan diberikan oleh Bapak Mangku Ketut Gede Aryasna. Saya persilakan alokasi waktu sekitar 10 menit, Pak Mangku. Saya persilakan, Pak Mangku. Terima kasih, Pak Utuh. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Sekalian pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih kepada saudara-saudara umat Kristiani dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara umat Muslim di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kemarin-kemarin ini yang disajikan sudah luar biasa.
sangat bervariasi. Ada yang memakai video, ada yang pakai lagu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyajikannya lewat sebaik puisi Pak Oto ya, sama saudara-saudara kita sekalian. Puisinya berjudul COVID-19. Ini karena kita berbicara COVID-19 dari perspektif COVID-19 sebagai anugerah. COVID-19, kau datang mengingatkanku untuk harmoni pada Sang Pencipta, untuk harmoni kepada sesama, dan untuk harmoni kepada semesta dan lingkungan sekitar kita. COVID-19, kau makhluk kecil dan maya, tercipta dari buta dan kala. Sadarkan jati diriku untuk introspeksi dan sekaligus retrospeksi tentang keagungannya, tentang pengetahuan yang baru, tentang pola hidup bersih, jiwa dan raga, serta tentang kasih pada sesama, serta tentang era yang baru. Pulanglah corona, kembalilah kepadanya. Demikian satu buah puisi yang dapat saya sajikan, yang mana corona ini mengingatkan kita semua. Mungkin kita ada hal-hal yang kita lupakan tentang bagaimana hubungan harmoni kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Mengingatkan kita tentang hubungan kita pada sesama dan hubungan kita di dalam mengelola alam semesta ini serta lingkungan sekitar yang mengelilingi kita. COVID-19 ini kalau menurut Ayurveda, salah satu kitab pengobatan Hindu, di mana di sana disebutkan ada 3 sumber penyakit. Yang pertama adalah Adhyatmika Wiyadi. Jadi penyakit itu bisa datang dari dalam diri kita. Apakah itu dari sel, organ tubuh, sistem, serta psikologi kita. Yang kedua, penyakit bisa timbul dari luar tubuh kita, yang disebut Adibautika Wiyadi. Apakah itu dari virus, dari bakteri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah Adidaiwika Wiyadi. Adalah penyakit yang lahir dari perilaku, lahir dari karma, lahir dari musim, perputaran planet, maupun perputaran waktu. Jadi di sini COVID-19 adalah merupakan bagian dari Adibautika Wiyadi. Dia tercipta oleh proses kala, proses waktu, yang unsur badannya berisi buta atau panca mahabuta. Baik, yang kedua dari puisi ini adalah anugerah kepada kita bahwa dengan COVID-19 ini kita akan memperoleh ilmu yang baru. Kita bisa saksikan para ahli kita mulai meriset apa itu COVID-19, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mengelola virus-virus
yang ada ini sehingga tidak menjadi wabah ke depan. COVID ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana hidup bersih diri, baik jiwa maupun raga, serta mengingatkan kembali bagaimana kita kasih terhadap sesama. Di sisi lain, juga ke depan, COVID-19 akan memberikan kita pelajaran tentang era yang baru. Kita sebagai umat beragama, kita berdoa, semoga corona ini segera kembali ke penciptanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan Pak Utuh. Mudah-mudahan ini sebagai prolog dalam tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Unmute Pak Utuh. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari apa yang diuraikan oleh Pak Mangku. Tetapi Pak Mangku, bagaimana dengan pola hidup nanti yang akan datang? Ini sebenarnya ini saya awali terlebih dahulu. Karena dengan adanya COVID ini, setelah COVID, maka kita akan berdamai dengan COVID. Kita akan berdamai dengan Corona. Dalam artian bahwa kita bukan berarti bahwa kita tunduk pada Corona, kita kalah dengan Corona, tetapi akan menumbuhkan satu kultur baru, satu budaya baru. Nah ini, satu budaya baru, budaya bersih, dan sebagainya. Bagaimana padahal di Bali, kita tahu bahwa budaya ini akan sangat kental sekali. Budaya-budaya leluhur itu sangat akan kental sekali. Bagaimana dengan adanya nanti evolusi perubahan dari norma-norma yang akan datang ini, yang sering disebut dengan new normal. Bagaimana kira-kira Pak Mangku? Baik, terima kasih Pak Utuh. Hindu mengajarkan bahwa semesta ini bukan hanya milik manusia. Jadi semesta ini adalah milik kita bersama. Milik manusia, milik tumbuh-tumbuhan, milik binatang, ataupun makhluk hidup jenis lainnya. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama hidup di dunia ini dan saling menjaga. Seperti yang Pak Utuh katakan tadi, bahwa ada kata-kata nyelang margi. Artinya kita harus memberikan kesempatan mereka lewat. Karena dunia ini bukan hanya milik kita, milik bersama. Karena ada makhluk yang tak tampak, yang saya katakan tadi maya, mungkin termasuk COVID ini kan maya, tidak bisa kita lihat. Nah, bagaimana caranya pada saat dia lewat, kita harus menjauh. Nah, di sini tadi sesuai dengan yang Bapak uraikan awal, kita harus melakukan topo broto, tapa brata, pengendalian diri. Pada saat lewat kita hindari. Makanya di Hindu juga dalam setahun sekali kita rayakan Nyepi, amati geni, amati karya, amati langu, dan amati lungo. Jadi kita mengurangi bepergian, mengurangi bekerja di luar rumah, amati karyo. Nah, brata-brata ini harus kembali kita bangkitkan. Nah, di sisi lain, budaya-budaya yang ada di Bali yang amat beragam, atau umat Hindu di Indonesia yang amat beragam. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna menasihatkan sebelum perang kepada Resi Bisma, bahwa budaya-budaya yang lama, yang sudah tidak relevan, harus berusaha
kita sesuaikan dengan perjalanannya kala, perjalanannya waktu. Karena kala ini mengikuti hukum alam, mengikuti retam. Jadi budaya-budaya harus menyesuaikan. Inti agama tidak boleh berubah, tetapi budaya-budaya itu harus berubah mengikuti zaman, sehingga dia tetap, esensinya tetap eksis. Kalau saya ibaratkan, kalau dulu mungkin air bisa ditaruh dalam tempurung, tetapi kini air bisa karena kemajuan, air boleh ditempatkan di dalam gelas. Airnya tidak berubah, tetapi pembungkus atau budayanya. Karena Hindu dikemas oleh beragam budaya. Jadi budaya boleh menyesuaikan. Sedangkan esensi agama tentang hubungan dengan Sang Pencipta, tentang hubungan harmoni pada sesama, dan pengelolaan semesta ini harus tetap. Saya yakin ini sudah disosialisasikan juga oleh para pemuka agama Hindu se-Indonesia, termasuk di Bali. Budaya yang disebut dengan New Era ini akan disambut dengan sebagai perubahan demi kelangsungan kehidupan manusia di Madhyapada ini. Begitu Pak Oto. Baik, terima kasih. Kemudian saya persilakan sekarang. Saya mulai aja dari ujung sebelah sini. Silakan Bante. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Pak Mangku? Saya persilakan Bante. Ikut berbahagia, di mana Bali termasuk yang terkena virus ini tidak terlalu banyak karena kasus yang meninggal dunia 0, di antara tempat-tempat yang lain. Yang artinya masyarakat yang ada di Bali mau mendengarkan apa yang menjadi anjuran pemerintah dan juga tokoh agama, sehingga walaupun Bali itu banyak dikunjungi para turis-turis di waktunya, tapi saat ini tentu dengan kepatuhan mereka membuat virus ini tidak merajalela dan bahkan dampaknya 0, tidak sampai 1 dan lebih, beda di tempat-tempat yang lainnya. Nah, tadi saya mendengar bahwa ada virus itu yang terjadi. Suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Uto. Iya. Udah, Bahagianya orang yang lengah lebih berbahagia, ia yang selalu sadar dan waspada. Kalau kita eling lan waspada, saya rasa kita tidak akan menjadi Saya Bante, suaranya kurang keras sedikit Pak Bante. Kalau kita lengah, tidak patuh dari pemerintah, tidak patuh dari anjuran-anjuran tokoh agama, sehingga kita tetap berkeliaran, mungkin kita akan jadi korban berikutnya dari virus ini. Nah, di luar, sekarang kondisinya kan virus itu di luar kita. Hilang lagi. Hilang lagi. Tokoh-tokoh agama supaya kita semuanya segera mampu untuk mengatasi ini dengan baik, tidak membawa korban. Kalau istilahnya nyelang margi, virusnya ini nyelang margi, pergi melewatinya kita tidak membawa banyak nyawa, bisa membawa banyak korban. Ini bisa mengancam kita semua. Maka dari itu, gimana caranya supaya mereka itu pergi tanpa membawa banyak korban nyawa? Karena yang kita lihat banyak sekali korbannya. Gitu, terima kasih. Baik, kemudian berikutnya saya persilakan Bapak Nain. Silakan Pak Nain. Halo. Mohon untuk suaranya, audionya. Sudah? Ya, sudah. Ya, swastu, Pak Mangku. Rahayu. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mangku,
bahwa memang ajaran Hindu sangat sekali bersentuhan dengan alam semesta. Yang saya tanyakan bahwa COVID-19 ini, kalau penghayat kepercayaan melihat bahwa ini adalah penyeimbang alam semesta agar alam semesta akan lebih baik lagi ke depan. Karena untuk menyelamatkan manusia sebagai penghuni dari bumi ini. Dan di dalam ajaran penghayat itu dikenal, untuk penyeimbang itu dikenal cara-cara, ritual-ritual yang tujuannya adalah menyeimbangkan laku manusia dengan alam semesta. Pertanyaan saya, apakah sajen-sajen yang digunakan di Bali itu juga sebagai upaya atau daya untuk penyeimbang alam semesta? Karena menurut penghayat kepercayaan, bumi, air, udara, maupun api itu mempunyai kehidupan. Dia juga mempunyai roh atau mempunyai hidup. Itu Pak Mangku yang saya tanyakan. Terima kasih. Swastu. Dalam posisi yang harus serasi dan seimbang. Nah, di dalam Dharma negara tersebut, dikenal ada satu ajaran yang namanya ajaran Guru Wisesa. Karena umat Hindu mengenal catur guru, punya 4 guru. Pertama guru swadhyaya, Tuhan. Kedua guru pengajian, artinya guru yang memberikan ilmu, apakah itu resi, empu, atau guru-guru di sekolah. Dan yang ketiga guru wisesa, pemerintah. Dan yang keempat guru rupaka, orang tua. Orang tuanya sebagai guru. Jadi 4 guru. Nah di sini karena ada ajaran guru wisesa bahwa umat Hindu itu harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Harus patuh. Ini juga kaitannya dengan yang sering digunakan slokanya oleh umat Hindu di dalam hal trikerukunan umat beragama. Karena salah satunya adalah guru wisesa. Jadi taat dengan arahan pemerintah, sehingga di Bali itu menerapkan hal tersebut baik ke desa dinas maupun ke desa adat. Jadi disosialisasikan. Bali sukses kalau menurut pemahaman saya karena sosialisasi. Karena suksesnya sosialisasi sampai ke akar rumput. Jadi begitu dari pemerintah, dari bupati, ke kecamatan, ke desa adat, ke banjar-banjar adat, sampai ke umat. Yang saya lihat, banjar-banjar itu, kalau di sini mungkin sekelas RT RW itu punya posko-posko COVID. Yang mana fungsinya untuk mensosialisasi, mengingatkan masyarakat, dan memberikan bantuan kalau mereka tidak mampu. Nah, sosialisasi inilah peran dari masyarakat desa dan kelurahan ini sangat efektif. Sehingga itu yang membuat Bali bisa eksis, bisa bertahan dalam menangani COVID ini, padahal Bali sendiri adalah kunjungan wisatanya terbesar di Indonesia. Artinya untuk migrannya orang-orang itu sangat banyak. Jadi karena disiplinnya serta sosialisasi masyarakat inilah yang membantu kondisi yang ada di Bali. Dan ini dipengaruhi oleh guru wisesa tadi. Itu yang dapat saya tangkap tadi dari Bante ya. Karena apabila juga masyarakat desa adat yang kena karantina itu ya banjarnya bertanggung jawab. Kalaupun tidak dapat bantuan dari pemerintah, banjarnya pasti akan mengeluarkan kas untuk memberikan sembako. Jadi sosialisasi itu sangat intensif. Termasuk juga peran desa adat melalui pecalang-pecalang ini membantu saudara-saudara kita yang di Polri maupun di Satpol PP maupun yang di TNI dalam mengamankan keluar masuknya orang-orang di setiap jengkal desa adat itu. Jadi ada tambahan komponen yang turun ke bawah.
Ya, kalau boleh saya identikkan itu kayak banser lah gitu kalau di DNU ya. Pecalannya itu ikut. Berikutnya pertanyaannya Pak Naen tadi bahwa apakah umat Hindu ini juga menggunakan ritual selain disiplin ya, ritual. Iya, masyarakat Hindu di Indonesia itu mengenal adanya upacara atau ritual yang mana menggunakan simbol-simbol yang sumber bahannya dari alam semesta. Itu yang dikenal dengan caru, yang mencaru atau mesegehan. Gitu. Di rumah-rumah mesegehan. Nah, caru dan segehan ini cukup membantu, ya paling tidak kalau secara ilmiah, kita coba ambil ilmiahnya dulu. Caru dan segehan ini membantu psikologis, aspek psikologis dari umat Hindu yang ada di Indonesia. Termasuk yang di Bali. Jadi psiko itu mereka membuat lebih tenang. Artinya saya sudah melakukan ritual ini, saya akan dibantu oleh Tuhan. Harapannya seperti itu. Jadi punya semacam harapan besar bahwa COVID tidak akan mengganggu. Nah, secara non ilmiah dari ritual caru dan segahan ini ya diatur di dalam kitab suci sebagai penyeimbang, artinya sebagai ajakan kepada buta kala tadi, ajakan kepada buta kala, karena terus terang kalau umat Hindu tidak diajarkan untuk tidak merasa paling memiliki semesta ini, tetapi harus merasakan hidup bersama-sama dengan mereka. Sehingga harus berkomunikasi dalam bentuk ritual, caru maupun segehan. Nah, dengan itu diharapkan lagi secara spiritual bahwa mereka hanya akan numpang lewat, gitu ya. Hanya nyelang margi. Kalau di aliran kepercayaan kan ada pagebluk, kalau kita namanya merane, atau juga ada yang menyebut gering gitu kalau di Bali, wabah ini. Nah, berikutnya dikaitkan dengan apa yang ditanyakan Pak Bingki, bahwa selain disiplin, juga ritual atau mencaru mesegahan, umat Hindu melakukan bahasa Indonesianya doa bersama. Tadi diinikan dengan mantra, berpuja bersama dengan mantra. Nah, kami dari umat Hindu melakukan secara nasional ini. Sudah sejak awalnya ada imbauan COVID, kita mulai dari Jakarta menyebar informasinya ke seluruh Indonesia untuk melakukan japa mantra. Jadi setiap jam 7 malam kita berupaya memohon dengan japa mantra ini kepada Tuhan agar COVID ini segera berlalu dan menjauh dari kehidupan umat manusia. Nah, japa mantra ini bisa tadi dengan menggunakan Gayatri Mantram seperti yang disampaikan oleh Pak Uto ya. Tadi sudah disiarkan juga, cuman tadi siarannya terlalu panjang ya, saya khawatir bosan ya. Itu kan baiknya cuma 4 baris sebenarnya, tapi biasakan dilakukan berulang-ulang. Seperti saudara kita, saudara-saudara saya yang dari NU itu kan sering tahlilan gitu ya, menyebut-nyebut nama Tuhan terus menerus dengan 4 ayat, 4 sloka, 1 sloka yang terdiri dari 4 baris itu dengan Gayatri Mantra. Dan kalau dari 4 baris itu dirasa sulit, bisa juga dengan 1 baris dengan doa Om Namah Shivaya, berulang-ulang Om Namah Shivaya sampai 108 kali. Nah, berjapa ini biasanya bagi tokoh-tokoh agama itu menggunakan japa mala, atau kalau di umum saya tahu adanya tasbih ya. Cuman beda tasbihnya, kalau umat muslim 33 kali 3, 99, kalau kita 108. Jadi Om Namah Shivaya-nya 108 kali. Dan ini sudah disosialisasikan sejak awal-awal COVID dan sampai sekarang kita diharapkan setiap
selesai sembahyang sore, Sandhya Puja, langsung melakukan japa 108 kali. Nah, harapannya memberikan vibrasi sehingga kita semua umat manusia, alam semesta ini diseimbangkan oleh atau dinetralisir kekuatan-kekuatan negatif itu menjadi kekuatan positif sehingga kita bisa hidup normal kembali. Nah, dikaitkan dengan tadi dengan pertanyaan Pak Naen ya, kaitannya dengan penyeimbang. Memang umat Hindu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dunia ini akan berputar apabila terjadi keseimbangan. Apabila tidak terjadi keseimbangan, dia akan oleng. Makanya umat Hindu mengajarkan Trihita Karana. Ini juga sekalian untuk menjawab pertanyaannya Pak Simon ya, bahwa harmoni. Jadi diharapkan dalam ajaran Trihita Karana, pertama itu terdiri ada parahyangan, mana tulisan ini dipinjam oleh Universitas Parahyangan di Jawa Barat, ya, Parahyangan. Yang kedua Pawongan, dan yang ketiga Palemahan. Trihita Karana itu pertama parahyangan itu agar kita harmoni pada Tuhan. Jadi tidak sekedar kita beragama dalam artian formalitas ya. Jadi benar-benar kita harus bersujud kepada Tuhan, diaplikasikan di dalam perbuatan. Terus yang kedua adalah kita harmonis dengan sesama. Makanya Hindu, saya juga sangat berbahagia, sangat bersyukur bisa bergabung di IMP ini, ketemu dengan saudara-saudara saya yang kebetulan tidak sama agamanya, tapi kita merasa bersaudara. Karena saya sendiri tulus ke dalam merasa bersaudara, karena Trihita Karana mengajarkan agar kita harmoni dengan diri kita dan sesama. Siapapun tanpa mengenal suku, ras, agama, maupun apapun tentang profesi dan jabatan. Jadi, harmoni maksudnya adalah hubungan baik dan seimbang. Dan yang ketiga, hubungan baik mengelola alam ini, yang disebut dengan Palemahan. Kalau di Bali malah Palemahan ini dipakai visi oleh para pemimpin kami di Bali, yang namanya Satkerti. Satkerti itu adalah 6 cara mengelola alam semesta. Pertama, Atma Kerti, bagaimana semua umat Hindu itu harus mengelola atmanya, harus mengelola jiwanya. Yang kedua, Jana Kerti, bagaimana mengelola SDM, sumber daya manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah Wana Kerti, bagaimana kita mengelola hutan, jangan sampai kekeringan, jangan sampai danau-danau itu kering. Bali sempit, airnya tergantung dari danau. Kalau danaunya tidak dijaga, penggunaan airnya berlebihan, nanti akan irigasi pertanian tidak. Nah, ini Danu Kerti, Wana Kerti. Wana Kerti nanti katanya dengan Danu Kerti. Saya dulu sering keliling di Pulau Jawa ini, ada istilah-istilah embung ya, embung, tempat penyimpanan air. Nah, ini sudah mulai langka. Semua ke depan embung-embung ini banyak dibangun di seluruh Indonesia sehingga kita tidak kekurangan sumber air. Makanya saya pernah bertanya di ITS dulu, kalau bisa ITS itu membuat satu jurusan baru, jurusan air gitu ya. Jadi bagaimana melindungi air ini. Kita di saat hujan kelebihan air sampai banjir. Saat kekeringan PDAM nggak ngalir, kan jadi lucu ya, padahal anugerah itu sangat tinggi. Berikutnya adalah Segara Kerti, bagaimana mengelola laut. Segara, dan ya ini kaitannya kalau ini sudah dikelola dengan baik, saya yakin kalau harmoni, lingkungan tidak akan tercipta makhluk-makhluk baru yang terproses dari kala dan buta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari beberapa pertanyaan, karena waktunya nanti biar tidak melanggar. Terima kasih Pak Mangku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya katakan bahwa tadi di awal ada Gayatri Mantram versi Hindu Bali, maka mari kita saksikan sekarang Gayatri Mantram tapi versi Mojopahit. Nah ini.
Baiklah, kami tidak seluruhnya, hanya beberapa bait saja, karena terjadi pengulangan, tetapi pada intinya adalah bahwa ternyata semuanya ini kita menyembah pada satu Tuhan. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada partisipan yang ingin memberikan satu pertanyaan. Ini saya sapa dahulu Ibu Ani Sri. Rahayu Ibu. Rahayu. Bagaimana kabar Blitar? Pangestu panjenengan saya baik. Ini yang mudah-mudahan kok coronanya semakin lama semakin mengecil Bu ya di Blitar. Mudah-mudahan. Baik, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Pak Mangku, saya persilakan. Terima kasih untuk saat ini saya sebagai pendengar saja. Oke. Matur nuwun. Kemudian Mas Nur Alam Saleh. Belum bisa. Mbak Mirani Kusuma Dewi. Mirani? Mirani Kusuma Dewi. Nur Alam Sah ini menanti buka ini dari Makassar ini. Makassar, ya. Jauh sekali. Mbak Mirani Moskow. Ya. Mbak Mirani. Selamat sore Mbak Mirani.
Ini main chat tok iki. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal, Pak Mangku. Susana belum tadi. Nah, Suster Susana, mungkin ada sesuatu. Silakan, Suster. Tadi saya mendengar Pak Mangku menjelaskan tentang sebab penyakit itu ada 3 hal yang saya ingin yang berkaitan dengan COVID dan karma. Tadi dikatakan bahwa karma itu juga akan menyebabkan penyakit gitu. Nah, COVID ini begitu meluas. Itu karmanya siapa gitu ya? Karena karma itu apa? Pribadi, keluarga, dan masyarakat. Atau ini mendunia gitu ya. Saya jadi ingin tertarik sekali untuk mendapatkan penjelasan itu, Pak Oto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Gita sekarang, saya sapa Mbak Gita. Mbak Gita Bagawanti. Halo. Mbak Gita. Nah. Ini yang dari Moskow malu Pak katanya Pak. Mau menanyakan malu Pak. Ini. Jadi ini WA-nya. Saya mute Pak Uto karena rame di sini tinggal rame-rame. Agak sungkan sih nanyanya aja. Maklum Pak Mangku itu sesepuh saya dan saya jauh dari Moskow loh. Ya. Sangat jauh ini. Silakan Mbak Gita. Hai, kalau tidak ada, ini satu saya tambahin kan satu. Pak Oto. Ya. Halo. Ya, saya mau menambahkan sedikit Pak Oto. Ya, tanya Mbak Ulan Sebentar. Pak Nur Alam Saleh. Sebentar Pak. Mungkin sudah bisa tersambung Mas Nur Alam Saleh. Hai, silakan Mbak Ulan. Oh, enggak jadi Pak Nur. Enggak jadi. Oh ya, ini mumpung tadi Suster Susana membahas masalah karma, ada juga saya mau menambahkan pertanyaannya sedikit. Yang saya tahu di umat Hindu itu betul Pak ya, meyakini bahwa semua makhluk dan jagat raya itu diatur oleh hukum karma dan hukum alam. Nah, berhubungan dengan berkaitan dengan COVID ini lebih masuk ke mana ini? Ke hukum karma atau ke hukum alam ini, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Pertanyaan semakin lama semakin sulit loh Pak Mangku. Kemudian saya juga melihat rupanya kebijakan pemerintah. Nah ini kebijakan pemerintah. Apakah juga mengikuti dari ajaran Hindu? Di dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan brata. Tarik diri, puasa atau introspeksi. Dan salah satu di antaranya adalah tan alalu ngayan. Ini atau tidak bepergian. Nah, tidak bepergian. Nah, padahal PSBB ini kita tidak boleh bepergian. Apa ya ini untuk ajaran Hindu ya? Monggo Pak Mangku. Baik, terima kasih. Saya tadi kelewatan belum menjawab anunya Mbak Ulan ya. Sekalian ini saya rapel di sini. Nah, pertama untuk Mbak Ulan ya bagaimana agar umat Hindu itu ikhlas, legowo. Nah, ini tidak lain dari majelis. Ini kan mulai dari pusat sampai ke daerah. Tentang COVID ini memang sangat intensif. Berkomunikasi sangat-sangat intensif sampai ke umat perorangan. Melalui jalur desa-desa dan klien-klien desa, klien-klien adat. Nah, ikhlasnya ini dilakukan selain mengikuti arahan pemerintah, arahan teman-teman para medis, juga arahan-arahan tokoh agama. Berupa apa? Berupa mencaru dan mensegahan tadi. Karena kalau dia sudah mencaru dan mensegahan, itu dia merasa lebih tenang. Lebih tenang. Dan
apa yang dilakukan oleh desa adat ini mengcover seluruh daripada beban-beban yang ada di masyarakat. Saya contohkan seperti ini. Apabila ada pekerja migran gitu yang dari Bali pulang ke Bali, dia harus isolasi. Seandainya dia tidak mampu, dia akan dibantu oleh Banjar adat. Jadi mereka secara gotong royong mengumpulkan makanan ya, yang saya lihat yang banyak itu beras, telur, mie instan, sama uang sedikit itu biasanya dibagi-bagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Perlu diketahui bahwa desa-desa adat, utamanya yang di Bali, itu memahami betul sampai ke akar rumput orang per orang warganya. Jadi dia tahu persis mana warganya yang tidak mampu dan mana yang mampu. Jadi tahu persis, jadi tidak bisa dibohongin lah. Artinya penyimpangan bantuan itu akan sangat kecil terjadi karena Banjar adatnya sangat tahu mana yang perlu dibantu warganya. Karena setiap Banjar adat itu memiliki warga antara 100 sampai 250 warga Banjar. Itu dia data per bulan. Untuk hal-hal adat kan selalu istilahnya ada kegiatan adat itu kalau dia 1 bulan sekali dia terabsen lah. Jadi tahulah ekonominya ini bekerja di mana. Nanti yang mampu-mampu berkoordinasi mengumpulkan bantuan-bantuan. Jadi dari sisi ekonomi mereka dibantu, dari sisi arahan dari pemerintah, dari para medis. Yang saya tahu di beberapa desa adat yang ada dokternya itu malah menjadi koordinator COVID di daerah masing-masing. Jadi Satgas COVID sama pencalangnya ini yang membuat masyarakat lebih tenang. Jadi tidak risau dengan urusan perut lah. Karena yang diserang selain kesehatan kan juga perut. Itu yang membuat mereka ikhlas. Terus yang kedua dengan karma pala. Nah ini sedikit mungkin saya menyampaikan bahwa karma pala itu adalah pala itu buah, karma perbuatan. Jadi siapa yang berbuat, dia akan menerima buahnya. Jadi tidak seperti apa yang sering ada di dalam sinetron ya, bahwa ayahnya berbuat salah, anaknya kena karma. Tidak. Yang namanya karma pala, siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapat buah. Pala itu kan buah. Apakah buahnya baik atau buahnya buruk. Nandur pari, ya panennya pari, sing ditandur suket, ojo pengen panen pari kan begitu. Jadi kalau dia menanamnya rumput, ya rumput. Makanya kalau orang berbuat baik, yakinlah bahwa kebaikan itu akan datang. Itu karma pala. Kalau hukum alam, tadi hukum karma pala, hukum alam ini adalah retam. Jadi proses perjalanan semesta raya, berputarnya semesta raya. Itu namanya retam atau reta, hukum alam. Nah, kalau COVID ini lahir dari retam, dari perputaran proses buta dan kala tadi. Jadi buta itu adalah 5 unsur alam yang berproses karena waktu. Kalau saya boleh pinjam istilah Indonesia adalah bermetamorfose. Jadi makhluk-makhluk itu akan selalu bermetamorfosa. Awalnya tidak ganas bisa menjadi ganas. Yang bekasnya ganas bisa menjadi tidak ganas. Mungkin juga akan ada makhluk-makhluk baru dari asimilasi metamorfosa ini. Jadi itu. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Suster, apakah ini lahir dari karma? Bukan dari karma. Kalau dari karma namanya Adi Dwaika Wiyadi. Sedangkan COVID ini lahir dari ilmu Adi Bautika Wiyadi. Jadi karena proses dari buta dan kala. Jadi kala itu bukan hal yang seram, ya, proses waktu. Kalau buta itu unsur alam. Unsur-unsur alam yang seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang lain, bahwa mungkin kalau saudara yang lain itu 4, kalau kita 5. Ya, panas, ada unsur panas, ada unsur cair, ada unsur padat, ada unsur udara, dan ada satu ether, unsur angkasa. Makanya disebut panca mahabuta. Buta itu adalah panca mahabuta. Itulah yang membentuk semua yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia. Cuman manusia dikaruniai atman oleh Tuhan. Ya. Jadi lebih oleh 3 unsur. Orang Hindu menyebutnya manusia itu punya
akal, punya budi. Tapi kalau makhluk-makhluk itu kan tidak punya budi. Itu kelebihan. Jadi sumber daripada COVID ini adalah adiwiyadi, yaitu hukum dari proses hukum alam. Baik, Pak Mangku, mohon maaf, ini terpaksa saya harus memutus ini, bukan karena kita sudah ada di penghujung acara. Penghujung acara. Maka yang terakhir saya mohon kepada Pak Mangku bisa memimpin doa dan sekaligus saya atas nama, keluarga besar Indonesia Merayakan Perbedaan, menyampaikan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih bagi yang melaksanakan. Semoga Tuhan selalu memberkahi kita semua. Dan saya persilakan Pak Mangku untuk memimpin doa. Pertama-tama saya mohon maaf kalau ada penjelasan-penjelasan yang kurang pas. Berikut saya mohon izin untuk memimpin doa dan mohon masing-masing menyesuaikan dengan keyakinannya. Om Prasada Stiti Saira Siwa Suci Nirmala Ya Namaswa. Om Anobadrah Katawu Yantu Wiswa. Tuhan yang Maha Agung, kami memujamu. Ampunilah dosa-dosa yang bersumber dari pikiran, perbuatan, maupun perkataan kami. Apakah itu kepadamu ya Tuhan, atau kepada sesama, maupun kepada alam semesta jagat raya ini. Tuhan yang Maha Sempurna, ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami, termasuk pahlawan COVID-19, dari medis maupun dari tenaga relawan. Bagi para pahlawan, semoga manunggal denganmu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Agung, anugerahkanlah kemampuan kepada segenap tenaga medis, segenap bangsa kami ini untuk menangani COVID-19. Dan berikanlah kesehatan dan kerahayuan kepada seluruh bangsa kami. Om Anugraha Manoharam, Dewa Data Anugrahakam, Yarcanam Sarwa Pujanam, Nama Sarwa Anugrahakam. Om Dewa Dewi Mahasiti, Yatnyangga Nirmalatmakam, Laksmi Sidisca Dirgahayu, Nirwi Genam, Sukha Wardista. Om Gring Anugraha Arcana Yanamas, Om Gring Anugraha Manoharaya Namo Namas. Om Santi, Santi, Santi. Semoga kami dengan kehidupan di dunia ini damai. Bermasyarakat kami damai. Dan semesta ini memperoleh kedamaian yang abadi. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya ingatkan kembali, sesuai dengan kesepakatan kita, bahwa besok kita akan mulai tepat pada jam 15.30 dengan narasumber utama kita adalah Kanjeng Hatsu Kanjeng Raden Tumenggung, Bingki Irawan, Hadinegoro. Nah, ini seorang tokoh nasional. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya atas nama pembawa acara mengantarkan acara ini, mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan sikap tingkah laku saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wijek Damkien, Rahayu, Shalom. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersaudara.
Salam semua saudara. Salam semua bersaudara. Ya. Ya, Semua Terima saudara kasih. ya. semua saudara. Semua Nah, saudara. Pak Temi bisa, Pak. Pak Oto ya, yang recording jangan dimatiin dulu Pak Oto ya. Oh, saya matiin nih Gusti. Baik, ini Oh, saya kita sekarang acara mengingatkan. beramah tamah. Nah ini recording saya matikan, ya. Saya off-kan.